Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, eh, dilihat dari karakteristik kepemimpinan ya, ini ada 6 eh, tipe karakteristik kepemimpinan. Yang pertama yaitu tanggung jawab yang seimbang. Oke, kenapa di sini dikatakan dengan tanggung jawab yang seimbang? Seorang pemimpin tersebut ya, dia harus bisa eh, membedakan mana yang tanggung jawab pribadi, kemudian mana yang tanggung jawab organisasi atau perusahaan. Jadi di sini terkadang kita lihat eh, sebagian dari individu kepemimpinan ini dia bahkan tidak bisa ya membedakan mana yang tanggung jawab pribadi dan mana yang tanggung jawab organisasi atau perusahaan. Disinilah sangat dituntut sekali ya seorang pemimpin tersebut. Dia harus bisa membedakan tanggung jawab ini dan dia harus bisa menyeimbangkan tanggung jawab tersebut. Kemudian yang kedua yaitu model peranan yang positif. Jadi seorang pemimpin tadi dia harus bisa memberikan peran yang positif. Kira-kira eh, peran yang positif ini seperti apa kira-kira menurut Ananda? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Seorang pemimpin itu harus bisa memberikan peran yang positif. Siapa yang bisa silakan. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ada yang bisa atau memang tidak tahu atau bagaimana? Oke, kalau gitu Pak lanjutkan. Seorang pemimpin itu ya, dia harus bisa memberikan contoh yang positif ya, contoh yang baik kepada eh, anggotanya atau kepada karyawannya. Misalnya seperti ini, eh, dia bekerja datang tepat waktu misalnya, atau mungkin eh, dia hari ini misalnya mengadakan meeting atau rapat dengan perusahaan lain misalnya, nah, dia harus tepat waktu. Nah, jadi seperti itu. Dia harus bisa memberikan model ya, model atau contoh yang positif ya kepada baik karyawannya, baik anggotanya, baik keluarganya. Itu adalah karakteristik seorang pemimpin itu ya. Kemudian yang tipe yang ketiga, memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Jadi seperti ini. Jika seorang pemimpin tadi tidak memiliki komunikasi yang baik dan tidak bisa berkomunikasi di depan umum, itu nantinya akan lebih parah ya. Jadi itu makanya tadi Bapak bilang bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai skill yang lebih tinggi. Jangan misalnya nanti ketika
seseorang bekerja, oh baru 3 tahun atau 5 tahun atau 4 tahun, oh itu dia sudah disuruh menjadi pemimpin. Oh, tentunya dia belum bisa ya, karena dia baru mempunyai dan mungkin dia belum memahami seperti apa sih karakter-karakter dari pemimpin tersebut. Jadi salah satunya dia harus mempunyai skill. Bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang lain, ya? Bagaimana cara dia berkomunikasi dengan karyawannya, kemudian bagaimana cara dia berkomunikasi dengan teman sejawatnya, dan bagaimana cara dia berkomunikasi di depan umum. Jadi kemampuan public speaking ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Itu yang terpenting. Kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya bagaimana? Nanti tentunya akan kacau dan akan tidak jelas. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat ya, seorang pemimpin tersebut harus memiliki pengaruh positif. Oke, diartikan di sini seorang pemimpin harus memiliki pengaruh yang positif ini, dia harus memberikan hal-hal atau contoh-contoh yang baik kepada karyawannya. Pak berikan contoh ringan aja, seperti contoh ringan saja ya. Kalau misalnya seorang atau misalnya sebuah organisasi atau perusahaan tersebut sudah membuat tata tertib SOP ya, SOP karyawan, SOP eh, yang ada pada perusahaan tersebut. Sebagai contoh misalnya 5 menit atau 15 menit sebelum jam kerja itu sudah hadir semua. Ternyata ketika pada hari itu pemimpin ini terlambat. Nah, itu bukan contoh atau bukan pengaruh yang positif diberikan kepada karyawannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi karyawan atau pemimpin itu dia harus bisa memberikan pengaruh yang positif. Masuk kerja jam 7 pagi misalnya, jam 7 kurang 15 pemimpin itu sudah ada di tempat. Jadi itu adalah contoh hal yang positif. Kemudian yang kelima, pemimpin itu harus mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Oke, di sini eh, yang ini berkaitan dengan komunikasi tadi. Kalau komunikasinya bagus, kepribadiannya bagus, kosakatanya bagus, pemimpin tersebut pasti bisa meyakinkan orang lain. Kenapa dikatakan seperti itu? Misalnya contoh kerjasama. Kerjasama antara perusahaan A dan perusahaan B. Kalau perusahaan A ini tidak mampu meyakinkan dari perusahaan B, tentunya eh, kerjasama tersebut tidak akan terjadi. Itulah makanya seorang pemimpin tadi harus mempunyai komunikasi yang baik, sehingga dia mampu atau sehingga dia mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain atau meyakinkan uh, perusahaan lain untuk bekerja sama dengan dia. Jadi itulah uh, yang kelima. Kemudian yang keenam, menjadi perantara kebutuhan kelompok. Contoh misalnya antara manajer produksi dengan manajer pemasaran misalnya. Nah, jadi dia itu adalah sebagai perantara, misalnya manajer produksi ini
Misalnya dia kekurangan ini, bahan habis Pak ini ya. Jadi dia melapor kepada pimpinan, pimpinan ini kemudian menginformasikan kepada manajer-manajer lainnya. Jadi itulah yang dikatakan dengan eh, kara- 6 karakteristik kepemimpinan ini. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Jadi supaya perkuliahan ini lebih apa ya, lebih bagus, ini kan harus ada interaksi mahasiswa dan dosennya. Jadi seperti itu. Jadi jangan nanti Bapak menjelaskan, Anda diam, duduk, dan mendengar saja. Nah, itu Bapak jadi ragu ya, apakah Anda sudah paham dengan Bapak jelaskan tadi, atau memang tidak tahu sama sekali ya. Nah, jadi ke sana perginya. Nah, ataukah mungkin sedang tidur atau bagaimana, apa juga nggak tahu. Tapi kalau ada interaksinya, nah itu akan lebih kelihatan. Berarti, oh ini berarti mahasiswa ini paham. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kira-kira menurut Ananda? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Ada nggak yang mau bertanya? Oke, kita lanjutkan. Berarti Anda sudah paham ya. Jadi nanti pas ujian jangan pula sampai nilainya 5 atau 6 atau 4 gitu. Baik. Untuk pencapaian kualitas ya kepemimpinan tersebut ada beberapa hal ya. Di sini kita lihat ada yang pertama itu ada perbaikan kualitas, kemudian penurunan biaya, kemudian peningkatan produktivitas, kemudian penurunan harga, kemudian peningkatan pangsa pasar, kemudian kelangsungan hidup yang lebih lama, dan lapangan kerja lebih luas, serta peningkatan ROI. Jadi, eh, ini adalah beberapa eh, hal ya untuk atau filosofi ya untuk pencapaian eh, kualitas dari seorang pemimpinan tadi. Oke, setelah kita melihat ya dari beberapa pemimpin idola tadi ya, ini pemimpin idola Ananda gitu. Sini kan ada 6 ya. Ada Hitler, ada Obama, ada Donald Trump, ada Bapak Soeharto, ada Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono ya, disingkat SBY, dan juga ada Bapak Joko Widodo. Oke, kembali kepada eh, gaya kepemimpinan tadi. Di antara 5 gaya kepemimpinan tadi, ada nggak kira-kira yang 6 idola pemimpin Ananda tadi itu yang memiliki sifat gaya kepemimpinan ini? Ada nggak kira-kira? Silakan. Ada nggak kira-kira menurut Ananda?
Itu Hitler itu termasuk kepada yang nomor berapa dia? Gaya kepemimpinannya. Yang nomor satu, Pak. Yang nomor satu ya. Kalau Pak Susilo Bambang Yudhoyono, apakah demokrasi, partisipasi, orientasi tujuan, atau situasional? Oke, dari lima ya gaya kepemimpinan ini, masing-masing individu tadi ada yang memiliki. Kalau misalnya kita memiliki tipe kepemimpinan yang otokratis ya, atau otoriter, diktator, nah itu sangat menakutkan ya bagi anggota organisasi atau karyawannya. Kenapa dikatakan seperti itu? Gaya kepemimpinan seperti ini dia suka memerintah, ya. Pemerintah. Kalau dilihat dari kepemimpinan Hitler itu ya pada masanya itu keras, kejam, sehingga menakutkan ya bagi rakyatnya Amerika pada waktu itu. Padahal kalau dilihat dari poin yang nomor dua, pemimpin demokratis, nah itu lebih suka berdiskusi, ya, lebih suka sebelum memutuskan eh, sebuah putusan, nah itu dia lebih suka berdiskusi, koordinasi kepada manajer-manajer bawahannya. Kemudian yang ketiga itu partisipatif ya, dia lebih terbuka. Nah, kalau lebih terbuka itu misalnya dia lebih seperti ini. Menurut Bapak Ibu, kalau kita membuat sebuah keputusan ini bagaimana katanya kan? Apakah kita setuju ini atau bagaimana? Saya selaku pimpinan misalnya kan eh, mendapatkan pembicaraan dengan rekan kerja ini. Jadi itu dia lebih partisipatif ya, dia lebih terbuka. Bahkan dia tidak menyimpan-nyimpan yang namanya eh, rahasia-rahasia perusahaan. Kemudian selanjutnya orientasi tujuan. Kalau mendapat pemimpin seperti ini ya, dia itu berdasarkan hasil. Ya, sebagai contoh misalnya, kita mengaku kita hebat, kita mengaku kita bisa, mengaku kita mampu untuk melaksanakan. Ya, ternyata pemimpin yang orientasi tujuan ini dia tidak percaya. Buktikan dulu katanya. Nah, ini dia. Setelah dibuktikan ada hasil, nah baru kita bisa bicara. Nah, itu tipe gaya kepemimpinan yang seperti ini. Juga dengan yang kelima, situasional. Nah, kalau yang kelima ini, dia melihat dari situasi, ya. Bagaimana situasi dan kondisi ini seperti ini. Jadi, dari lima gaya kepemimpinan ini, eh, masing-masing individual memiliki. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan.
Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, Bapak ingin bertanya kepada Ananda. Siapa yang mampu menjawab, silakan. Dari kelima gaya kepemimpinan ini, menurut Anda, mana kira-kira yang terbaik yang dipakai untuk sebuah organisasi atau perusahaan? Silakan dijawab. Yang pertama itu ada autokratis, demokratis, partisipatif, orientasi tujuan, situasional, ya. Paling enggak ada 3 orang lah. Mana kira-kira yang terbaik dari 5 gaya kepemimpinan ini? Ada yang tahu, silakan. Nggak ada yang tahu atau tidak mengerti. Ini kenapa diam aja nih semua nih? Nggak ada yang menjawab nih. Nggak tahu atau gimana? Bagaimana ini? Pak, Ya, silakan. saya akan menjawab, Pak. Silakan. Kalau menurut pendapat saya, lebih baik gaya kepemimpinan demokratis, Pak. Demokratis, ya. Karena, mm-mm, Alasannya? alasannya lebih cocok diterapkan di Indonesia karena merupakan negara yang kaya akan budaya, Pak. Ya, oke. Oke, yang lain kira-kira ada pendapatnya? Pak, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Menurut saya yang baik tuh gaya kepemimpinan orientasi tujuan, Pak. Ya, Karena kan fokusnya pada tujuan dan hasil dari suatu perusahaan. Jadi gaya kepemimpinan tuh memfokuskan perhatiannya pada tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan tersebut. ya, oke. Sih, Pak. Satu lagi, Pak, izin menjawab, Pak. silakan. Menurut saya, gaya kepemimpinan terbaik itu adalah gaya partisipatif, Pak. Terbuka. Ya, alasannya? Ya, karena dengan gaya kepemimpinan yang partisipatif, dapat melibatkan keterlibatan anggota tim atau kelompok dalam pengambilan keputusan, Pak, dalam sebuah organisasi. Ya, oke. Terima kasih atas pendapat atau masukan yang yang diajukan oleh Ananda. Memang ya, dari ketiga ya gaya kepemimpinan ini harus dimiliki oleh seorang individu pemimpin ya. Dia harus, yang pertama itu demokrasi. Dia harus memiliki gaya kepemimpinan seperti ini. Kemudian partisipasi, kemudian orientasi tujuan. Ya. Jadi seorang pemimpin yang baik itu dia harus memiliki ketiga gaya kepemimpinan ini. Kenapa? Kalau misalnya salah satu saja, nah, itu nanti akan terlihat juga ketimpangan ya pada perusahaan tersebut. Jadi seperti itu ya, akan terlihat ketimpangan-ketimpangan. Oh ini misalnya demokratis saja, tetapi kalau dia tidak partisipatif, nah, itu akan lebih sulit juga ya.
Misalnya dia memiliki orientasi tujuan, tetapi dia tidak demokratis. Nah, itu akan menyulitkan juga bagi karyawan yang ada di lingkungannya. Nah, jadi seperti itu. Eh, Para rasa untuk hari ini ya, sebelum kita tutup sudah cukup dulu ya. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan, silakan sebelum kita tutup. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita tutup ya kuliah pada hari ini. Ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau memang tidak ada, sebelum ditutup itu Bapak ambil dulu fotonya ya. Semua kamera tolong diaktifkan. Untuk halaman 1 ya, atau page 1. 1, 2, 3. Untuk page 2, kamera diaktifkan semuanya. 1, 2, 3. Oke. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Oke, kalau tidak ada, sekian dari Bapak pada hari ini ya. Kita sambung untuk minggu depan lagi. Kalau ada salah dan janggal dalam penyampaian ya, mohon maaf. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mana?